إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابته الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد سمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا وشيخنا والمعلمين ولأستاذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمداديتهم لهذه الصلاة الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pendengaran, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man zaqa min khalisi mahabbatillahi azza wa jalla mana'ahu dzalika min talabid dunya aw hashahu min jami'il bashar." Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ujar Sidin, barang siapa merasa daripada khalis kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu merasa dirinya khalis kasih akan Allah taala azza wa jalla, niscaya menegahkan akan dia oleh demikian itu daripada menuntut dunia, dan meliarkan ia akan dia daripada segala manusia. Jadi kalau orang sudah di dalam dirinya itu ada mahabbah kepada Allah, cintanya luar biasa kepada Allah, dan bahkan inya khalis, bersih, inya bujur-bujur cinta kepada Allah, niscaya menegahkan akan dia oleh demikian itu daripada menuntut dunia. Jadi cara bahasa orang tuh kada gemar lagi lawan dunia. Bukan hanya berjauh daripada dunia, kada kawat berjauh kita.
Kita tetap di dunia, hati kita kada cinta lawan dunia. Hanya kita ma'alatakan dunia ini gesan sanggup untuk akhirat. Jadi di dalam dirinya tuh cinta luar biasa kepada Allah. Orang yang bujur-bujur khalis dalam dirinya cinta kepada Allah, niscaya di dalam dirinya itu menegahkan daripada menuntut dunia bihimat-himat. Artinya apa? Ketinggalan nuntut ilmu, tinggalan hendak beramal beribadah, ketinggalan karena hanya menuntut dunia. Nah, kalau orang itu khalis kasih akan Allah Ta'ala, maka itu hilang, menegahkan daripada hendak menuntut dunia, dan liar hatinya daripada segala manusia. Artinya ini kada menuntut lawan manusia. Manusia cara bahasa orang tuh kada cinta sealaman, tapi ini dicintai oleh Allah. Nah itu walaupun jangan bahasa orang lah. Nah karena di dalam dirinya tadi bujur-bujur ini mencintai kepada Allah, jadi tuntutan dunia ini hilang. Karena nang di dunia ini nang dituntut apa tadi? Kita berhemat-hemat mencari harta. Aku aja supaya berulah rumah 10, supaya bisi motor 10, mina sarabe 10, bini mas redai kada kawang 10, nah 4 aja ya lah. Nah menuntut itu kada kawa juga seberetan ya lah. Rumah bisi 10 paling sebuah juga kalau nang ditunggu kawa kah nang 10-nya kada kawa juga. Nah kita misalnya banyak bisi motor sebuah juga yang dinikmati tadi. Dan jadi kalau kita sambil memikirkan bihimat-himat tuh ya kayak gitu aja juga sudah, tunggal buahan juga ya jadi orang biar banyak rokoknya lah, pasti tunggal bilehan juga. Nah, anak bersembah sekali 3 tawakan orang pulang. Bini pangguru aja, bini sama ya kada kawaju seikong aja juga, seikong nang anom misalnya kan kada kawan nang tuha ya lah. Sekali 2 ada kawaju masih ada. Nah gagangnya sebutingannya ada kawaju kita. Nah jadi posisinya itu istilah bahasa dunia ini liar untuk dirinya karena dia khalis mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita ini melatih cinta kepada Allah. Jadi kita ini sebuting dulu sembahyang semacam gitu loh. Artinya begitu kita sembahyang sangat cara bahasa orang atau cintanya luar biasa. Bila sampai waktu maingit, belum tak sembahyang maingit dalam hati. Nah begitu inya sembahyang, masanangnya, nah ini, lagi kita belum memiliki lagi lah. Nah jadi kita berusaha memiliki ketika kita sembahyang senangnya luar biasa. Cara bahasa orang tuh bertemuan pacar, nah itu kayak itu juga hati kita kepada sembahyang. Nah jadi kalau sudah bisa seperti itu, begitu Allah memanggil kita, himongnya. Ya kan, himong ngarannya itu posisi dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, himong kita. Hatinya nih himong bener. Yalah. Nah, jadi walaupun cara bahasa orang itu misal terlambat sedikit lah. Yalah. Nah, posisinya ini kan ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Nah, kawa itu awal waktu.
Nah, jadi panggilan-panggilan itu tadi senang. Nah, ini nang mahabbahnya luar biasa. Jadi supaya melatih diri kita. Cara bahasa orang itu lah lawas keur betamuan. Yalah bini meninggalkan yalah sebulan pas betamuan oh my himongnya lah. Nang lagi himong, nang bini himong juga nah kakak itu tuh. Nah, jadi posisinya himong sama betamuan anak lah. Oh. Cium mencium anak betamuan ini biasanya di pondok bang lah. Anak tuh ditinggal ke pondok pesantren. Lalu anak berpisah, oh cium mencium ya kan? Nah, karena anak tuh dah. Sayangnya luar biasa. Betamuan, oh asagonal anak nah aja. Yalah, adalah waskada kalau betamuan. Nah, begitu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada beriman seseorang kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita itu kada sempurna. La yu'minu ahadukum, tiada sempurna iman seseorang kamu sehingga bisa sempurna adalah ayyakunallah, bahwa adalah Allah Subhanahu wa taala wa rasuluhu, dan rasulnya itu terlebih kasih daripada dirinya dan daripada ahlinya dan daripada anaknya dan daripada hartanya. Cara bahasa orang itu harta dikalahkan. Bila Allah dan Rasul menyuruh kada memikir keluarga lagi tak, keluarga ditinggalkan, dirinya ia tinggalkan, anaknya ia tinggalkan, hartanya ia tinggalkan, karena menuju kepada Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul memerintah, nah jadi bahasanya itu lebih diutamakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan daripada segala manusia sekalian. Nah, ini orang sempurna imannya. Tapi kalau mendahulukan keluarga, mendahulukan anak, dirinya, hartanya, manusia yang lain, nah ini artinya kada sempurna iman seseorang kamu. Jadi ini umum beritaan orang, karena siapapun manusianya, laki-laki perempuan tetap kana. La yu'minu ahadukum, tiada sempurna iman seseorang kamu. Nah, makanya iman kita ini yazidu wa yanqus, bertambah berkurang. Jadi kalau kita imannya kuat, sasar kuat, maka kita khawatir, para aulia Allah pun khawatir kalau mati kada beriman. Ini nangalih. Nah, artinya bujur ya, misalnya beramal rajin lo nih, tapi akhir hayatnya bisa kada beriman. Itulah nang ditakuti aulia Allah. Nah, jadi supaya apa? Matinya husnul khotimah. Itu nang berat. Supaya apa? Supaya kita bujur-bujur tuh deh. Bujur-bujur di dalam diri kita tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis tuba liman amana bi walam yarani. Beruntung orang yang beriman. Kita ini alhamdulillah, mengpian-pian nang mendengarkannya alhamdulillah, syukur kepada Allah kita beriman kepada Allah. Dikatakan Nabi tuba, beruntung. Orang yang beriman kepada Rasulullah walam yarani, kada melihat lawan Nabi kita, kada pernah melihat Nabi.
tapi di dalam dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ini nang suatu keberuntungan bagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita gembira, senang, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beiman pulang kita tadi. Ada nang orang sejaman lawan Rasulullah tapi kada beiman. Kita alhamdulillah dikatakan oleh Nabi beruntung. Karena kita beiman kepada Allah dan Rasulnya. Maka keimanan kita ini si dua yang khusus, kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya kita ini supaya sempurna iman kita, jangan sampai tadi kita mencintai apa di luar kecintaan kita, tujuannya kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi jangan ada. Artinya kita ini cintai Allah dan Rasulnya berdahulu. Hanya mencintai anak, istri, keluarga dan dunia, ya kan? Nah, itu harta. Nah, jadi mencintai Allah dan Rasul dahulu, melebihi daripada kita mencintai anak, bini, harta dan lain sebagainya. Nah, apakah diri kita sudah seperti itu? Bila belum dibujurakan. Belum kita bujurakan bagaimana? Oh, aku ini cintakah sudah kepada Allah, cintakah kepada Rasulullah. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, apa nang diperintah Allah digawi. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, ngapa kita nang disuruh Rasulullah kita gawe. Nah, bahkan kalau diantaranya tadi orang yang hendak mencintai Rasulullah itu banyak baca salawat. Orang yang senantiasa membaca salawat tadi niscaya ilmu ma'rifahnya bisa tembus dengan amaliyah baca salawat. Kalau orang kuat dengan salawat, niscaya ilmu ma'rifah bertambah. Nah, itu nang cara bahasa lah. Ibarat gurunya nih madahi lalu timbulnya ilmu ma'rifah karena baca salawat. Jadi salawat ini apapun pina galau-galau baca salawat. Nang pina sandat-sandat kiriman baca salawat. Kita hendak apapun tujuan kita tadi banyak baca salawat. Nah, karena salawat ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sudah kita ini diperintah oleh Allah bersalawat kepada Rasulullah. Karena apa? Karena kita hutang jasa lawan Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak ada pun pesawat, apa aja yang ada di alam ini ada karena Rasulullah. Jadi kita hutang jasa lawan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu seperti apa? Nah, Nabi kita nih. Nabi orang yang amanah, orang yang sidik, macam-macam. Jadi sifat-sifat kerasulan itu sambil kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu nang artinya ma'amaliyah lawan sidin, cinta lawan sidin. Orang cinta itu pasti menuruti apa nang digawi kekasihnya. Insyaallah. Kita cinta lawan Rasulullah, nang digawi Rasulullah kita ada gawe. Kira-kira paslah cintanya nanti. Kada pas ada cinta. Cara bahasa orang tuh bertepuk sebelah tangan luput tangannya. Yalah. Artinya Rasulullah menggawi ini seorang kada. Rasulullah menyuruh ini seorang kada. Begitu juga kepada Allah.
Jadi bila kita itu cinta kepada Rasulullah, otomatis Allah mencintai. Di mana dalilnya? Iya dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika sampian-sampian beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ujar Nabi kita. Ikut Rasulullah. Kalau kita mengikut kepada Rasulullah, yuhibbukumullah, niscaya Allah cinta lawan sampian. Nah, itu intinya, intinya kita ini mencintai Rasulullah. Karena banyak hutang jasa kepada Rasulullah. Karena jikalau ada Nabi, kada kawannya jadi. Sebagaimana yang dikatakan Sayyidina Jabir. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Nah, ujar Sayyidina Jabir, sesungguhnya Allah sebelum menjadikan langit dan bumi, maka nur Nabi kita dahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nangarannya hutang jasa. Nah, jadi nurnya Nabi dulu dijadikan oleh Allah. Jadi alam semesta ini terbikin daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis qudsi disebutkan, laulaka lama khalaqtul aflaq. Jikalau kada engkau hai Muhammad, tidak akan aku jadikan alam semesta ini lantaran nurnya Rasulullah. Nah, ini nangaran hutang jasa. Jadi kita membalas dengan kebaikannya, membaca salawat banyak, itu tanda cinta. Banyak lagi tanda cinta-cinta, ya kan? Itu diantaranya banyak baca salawat. Aina handap sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah, handap tuh ada di lagi yang paling handap. Ya lah. Nah, salawat nak panjang silakan. Nah, atau salawat burdah banyak bacanya. Nah, jadi orang sering membaca burdah. Misalnya kada kawa malam Jumat lawan malam Senin. Bila kada kawa malam Jumat malam Senin, saben malam. Nah, tuh Mas Rida, jangan parah, ya kan? Saben malam, insya Allah rezekinya, banyak tuh rezekinya. Tapi amalakan bang dulu, amalakan yang sekali sama mustawa, ya lah. Nah, jadi di amaliyah, burdah aja jangan. Ini burdahnya sampai habis, minta zak tuh deh. Jangan burdah aja, tuntung aja burdah aja. Ya, nah bacaannya ada. Nah, jadi orang yang kasih kepada Allah tadi, nah imannya apa? Nah sempurna, sempurna kan. Sah dan bermula makna mahabbah itu yaitu cenderung hati kita kepada sesuatu yang disukai. Itu nangaran mahabbah. Mahabbah itu hati kita nih cenderung kepada sesuatu yang disukai. Kita menyukai Allah, hati kita kasih terus. Begitu kita berjajak, ingat kepada Allah. Begitu kita hendak guring, ingat kepada Allah. Nyangaran cinta. Ayo pian pikiran. Jangan bahasa orang tuh abang kada mau tak guring Mas Rida. Mun kada bertamuan lawan ayangnya. Ya Mas Rida. Nangaran cinta, iyalah. Nah, sama ya bebuan panyawitan, sawit nanti deh. Iyalah, panyawitan. Nangaran cintanya lawan dewian deh. Han kemana-mana kaingatan dewian nih bencep, bangun guring ada kaingatan sudah. Di mana mandak sakurop, ya kan? Nah itu karena cintanya. Iyalah. Nah, bila kita cinta kepada Allah, Allah dahulu akan. Nah, jadi ini posisinya begitu bangun, ingat kepada Allah nama hidup akan. Seandainya aku hari ini dimatiakan kayak apakah? Oh, lalu di situ ya nang berdoa bangun tidur.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita ini mati. Ayo orang guring gitu. Nah, orang guring masih redai. Diandaki duit saem di matanya. Kada menjumputnya. Itulah orang mati tadi sih. Kada ada harganya dunia ini. Tapi begitu bangun diambilnya tak. Gitu ahya hidup. Tapi begitunya sudah mati tadi alhamdulillah, makanya kita memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi. Yang itu Allah Alhamdulillahilladzi ahyana, menghidupakan. Ba'da ma amatana, sesudah mati. Nah, berarti kita ini mati bila guring gitu. Yalah. Nah, mati pada jahir kita nih. Ada dia nih, yalah. Ini ya tadi seandainya nih kita guring tadi, ayah aman terbangun tuh lain kisah. Ini guring tuh biar apa? Bebinian bungas ada payo. Nih bebinian saling bungasan. Nah, kita guring. Nah, di parakinya lawan matanya, saling bungasan bebinian tadi. Adalah nang kapingin orang guring tadi. Jadi dia kapingin. Karena kan ada merasa deh. Merasa itu lain kisah hidup merendah. Ini maksudnya tadi kalau kita tidur, makanya ada harganya. Nah, itulah harga dunia tadi. Siapa tuh ada dah. Ada berharga. Nah, siapapun. Iya tadi duit diandak berapa M? Ini guring sih deh. Nah, itu juga lah. Itu contoh agar kita apa? Ma'iktibar. Nah, jadi di dalam diri kita mengiktibar bahwa kita ini tetap cenderung. Nah, jadi kalau mahabbah itu cenderung hati kita kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat. Nah, itu cenderung situ posisinya. Bermula tiap-tiap yang lezat itu disukai oleh nafsu. Nah, jadi kalau nang lezat itu nafsu katujuhnya. Nah, makanya an-nafsu katibli, nafsu itu seperti anak-anak. Nah, jadi kalau anak-anak kayak tupangnya posisinya hendak taras bang, anak. Jadi nafsu kita ini jangan sampai kita nang menuruti. Jadi kita nang menuduhi nafsu, kita nang maatur si nafsu. Nah itu nang mantap. Jadi supaya jangan disuruhi oleh nafsu. Jadi bermula tiap-tiap yang lezat itu disukai oleh nafsu, dan karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Nah, ujar Nabi kita, aku cinta juga lawan dunia ini tiga. Nabi. Nah, bukannya Nabi kada cinta juga nih. Nah, cuman ujar Nabi apa? Pertama atibu, orang nang berminyak haram. Nah, ketujuh minyak haram. Nah, payo minyak haram masih ada gitu deh. Lah, minyak haram. Jangan minyak haram nang bina sadih ini tah. Sadih bang harga murah. Nah, jadi kalau kita manukarakan harga lerang tadi, duitnya tadi ibadah kepada Allah. Nah, kadang nang marga nang jadi ibadah kepada Allah. Minyak haramnya bagus. Haram. Maka Nabi katujuh. Lalu begitu kita nukar minyak haram, aku nukar minyak haram ini menurut suruhan Nabi. Supaya sidin cinta, supaya sidin senang. Aku nang disuruh sidin ini menjunjung perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi posisinya aku ini mencintai orang nang mencintai kepada minyak haram, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi tadi at-tibu, ketujuh minyak haram. Yang kedua nisa'u, nang kedua perempuan. Nah, ketujuh sidin. Mas Ridai perempuan. Cuma perempuan halal Mas Ridai.
Munnya kawa tuh deh lah. Nang mana belum kawin, mudahan kawin lah. Dapat jodohnya. Nah, jadi nang apa? Nang belum kawin ya, menang sudah kawin sudah. Hendak lagi pulang masih deh sekalinya. Nah lah. Nang ketiga wa qurratu aini bisalah. Yang ketiga ujar Nabi, aku cinta kepada qurratu aini bisalah, sejuk mataku di dalam sembahyang. Nah, tetap hatiku, mataku di dalam sembahyang. Bahasa kitanya hadir hatiku akan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Nah, jadi kada lupa. Makanya wa qurratu aini bisalah. Mata hatiku itu waktu di dalam sembahyang kada pisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuannya kita sembahyang, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, asa nampak, asa bepandir lawan sidin. Makanya kalau di dalam hadis qudsi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baini wa baina 'abdi masalah, antaraku dan antara hambaku apa nang pian sampean pinta. Nah, apa gam pinta? Lalu ya nang amin. Nah, gitu. Nah, jadi kita itu ada dijawab oleh Allah ketika kita alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ujar Tuhan, ini hambaku nama muji. Nah, itu suara Tuhan. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji milik bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi ujar Tuhan, ini hambaku nama muji. Itu di hadis qudsi. Lalu kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Lalu apa? Ngapa nang pian pinta? Ya Allah. Gitu Tuhan. Makanya ketika kita amin itu beimbe lawan makmum. Nah, supaya kabul doanya tadi di situ. Nah, kita minta. Nah, disitulah Nabi kita ketujuh lawan dunia ini 3 macam. Pertama minyak harum, kedua perempuan, yang ketiga adalah ketika sembahyang senantiasa hadir hatiku akan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang. Nah, itu posisinya lah. Nah, kemudian kita sambung ketahui olehmu. Nah, bahwa segala orang yang arif itu, nah, ke situlah. Nah, jadi Nabi ketujuh nang 3 macam tadi kita kawa mengamalkan misalnya 2, 3, ketiganya bagus saja juga. Nah, jadi minyak haram dulu, utama minyak haram, berminyak haram. Nah, jangan menyalingit benar baunya. Nah, supaya nang orang ketujuh bau tadi. Masing-masing bang ada nang ketujuh ini masing-masing juga. Nah, jadi posisinya kita tadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ketika kita hendak berminyak haram, ingat kepada Rasulullah. Ketika kita sembahyang, hadir hati kita kepada Allah dan Rasul. Lalu kita mencintai. Orang yang mencintai kepada Allah, mencintai kepada Rasulullah, otomatis Allah cinta, Rasul cinta kepada kita. Asal kita berdahulu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita berataan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sihat wal afiyah, dimurahkan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a, amalan shalihan, rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.